Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh keluarga kami, urapi seluruh jemaat-Mu, urapi juga orang-orang percaya, bahkan juga mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua dan kami boleh diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tahapan Pertumbuhan Rohani Orang Percaya. Kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." 3 tahapan tersebut, yang pertama di ayat yang sama dikatakan, yang pertama, tahapan pertama adalah tahapan pertobatan. Bertobat adalah berbalik dari kehidupan yang lama atau kehidupan dalam dosa dan berbalik kepada kebenaran atau kepada Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita yang lama, kehidupan dalam dosa, kita akan berbalik dan kita meninggalkan kehidupan dosa itu menuju kepada kebenaran atau kepada Tuhan. Bertobat berarti berani meninggalkan setiap kebiasaan yang buruk dan mulai berubah melakukan kebiasaan yang baik atau memuliakan Tuhan. Contohnya, Saulus sebelum namanya diubah menjadi Paulus. Dia seorang yang jahat, dia seorang pembunuh, dia seorang yang keras, bahkan dia yang menganiaya umat-umat Tuhan saat itu. Waktu dia bertobat, dia berpaling dari kebiasaan yang lama itu dan dia meninggalkan dosa. Hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, anak-anak muda, jika engkau hari ini masih belum bertobat, inilah waktunya untuk kita bertobat. Sehingga tahapan rohani yang pertama ini kita bisa lalui, yaitu kehidupan dalam pertobatan. Bertobat berarti dari hidup yang tidak memberi buah menuju kepada kehidupan yang memberi buah yang sesuai dengan kebenaran. Jadi saat ini, untuk kita boleh mengalami proses atau tahapan pertumbuhan rohani kita, yang pertama kita harus hidup dalam pertobatan. Yang kedua, di ayat yang sama juga dikatakan kita harus masuk kepada tahap kedua, yaitu baptisan air. Tanggal 20 Juli 2020 kemarin saya baru membaptis 5 jiwa. Mereka berani menyangkal hidup mereka dan mereka memberi diri dibaptis. Nah, setelah proses pertobatan ini, memang kita harus lalui namanya proses baptisan atau proses yang kedua ini. Baptis artinya kita juga mau menenggelamkan seluruh kehidupan masa lalu kita, dan kita boleh bangkit kembali bersama Kristus. Baptis ini penting. Baptisan berasal dari bahasa aslinya baptiso, artinya bahasa kuyup, artinya satu benda masuk dalam cairan diangkat kembali. Jadi ambil bagian yang terbaik dalam baptisan air, karena di sanalah ada pengakuan dari Tuhan. Waktu Yesus dibaptis, ada suara yang berkata dari surga, "Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan." Saya yakin dan percaya kita juga akan mengalami pengakuan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12, "Kamu diberi kuasa menjadi anak Allah." Di sana kita dimateraikan dengan kuasa Tuhan. Kuasa yang daripada surga dan pengakuan dari surga bahwa kita ini anak Allah. Jadi jangan ditunda-tunda. Sebelum mungkin kita dipanggil Tuhan atau sebelum Tuhan datang, mari berikan dirimu, serahkan hidupmu untuk mengalami kuasa baptisan air yang dahsyat itu. Saya ingat waktu saudara saya mau dibaptis, dia hidupnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Lalu waktu dia mau dibaptis, dia menyerahkan hidupnya sendiri. Waktu ada ibadah KKR yang sederhana,
ada lawatan Tuhan di sana, dan dia boleh mengalami baptisan. Sejak saat itu hidupnya berubah. Dia tinggalkan semua kebiasaan lamanya, dan sampai hari ini hidupnya memuliakan Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan boleh berikan, ada pengurapan, ada pengakuan daripada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, untuk kita masuk kepada proses pertumbuhan rohani kita, yaitu di sana setelah kita bertobat, kita memberi diri dibaptis, yang ketiga kita akan mengalami yang namanya karunia-karunia rohani. Tahapan ini sangat menyenangkan bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan ada 9 karunia. Saya tidak tahu Bapak Ibu diberikan oleh Tuhan bisa berapa karunia. Tapi yang jelas karunia-karunia ini sudah Tuhan sediakan. Ada 9 karunia. Karunia itu apa saja? Karunia berkata-kata dengan hikmat. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia iman. Belum melihat tapi percaya. Karunia untuk menyembuhkan. Mungkin Bapak Ibu bukan seorang hamba Tuhan yang sekolah teologi, tapi Tuhan kasih karunia menyembuhkan dan mendoakan orang sakit disembuhkan. Kemudian karunia kuasa mengadakan mujizat. Ada mujizat, tapi mujizat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan roh atau bermacam-macam roh. Kemudian yang ke-8 ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan yang ke-9 menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Ada 9 karunia Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dan tujuan dari 9 karunia ini kita gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia. Miliki, berdoa, minta supaya benar-benar karunia itu boleh ada dalam hidup kita. Saya ingat waktu praktek sekolah Alkitab, kami ada 3 orang dan kami mendoakan seorang nenek atau seorang omah yang tidak bisa jalan karena kakinya jatuh terkilir bengkak besar. Tapi waktu kita berdoa dengan iman kita sehati dan Tuhan kasih kesembuhan, hari itu omah tersebut bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan bengkaknya hilang karena Tuhan, karena Allah yang luar biasa. Miliki karunia-karunia itu untuk kita semua, bagi saya dan saudara semua. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan karunia-Nya berlalu begitu saja. Dia akan berikan kepada anak-anaknya, yaitu kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Karena Tuhan begitu mengasihi kami, mencintai kami. Hari ini kami diberkati. Untuk kami proses dalam pertumbuhan kerohanian kami. Kami harus bertobat sungguh-sungguh. Kami harus memberikan diri kami dibaptis dalam air. Dan Tuhan setelah kami melalui 2 proses ini, maka Tuhan menyediakan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Berikan kami karunia itu untuk kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati keluarga kami, berkati seluruh orang-orang percaya dan semua yang melihat video ini, mendengar video ini tentang kebenaran ini, dan mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin.